Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengenal siapakah musuh kita yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun wattakhiduhu aduwwa." Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukan ia sebagai musuh. Ternyata musuh kita sesungguhnya adalah setan. Musuh kita bukan lawan politik kita, musuh kita bukan orang yang bersaing dengan kita, tapi musuh yang sesungguhnya adalah setan. Adalah Nabiullah Yahya bin Zakaria alaihi salatu wasalam pernah didatangi oleh iblis. Kemudian Nabi Zakaria bertanya sama iblis, "Wahai iblis, tolong sebutkan tentang tabiat manusia menurut engkau." Kemudian iblis menjawab, ada 3 tabiat manusia. Yang pertama, manusia yang seperti engkau maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Yang kedua, ada manusia di mana ia di tangan saya bagaikan anak bermain bola, di mana hawa nafsunya menuruti kemauan saya. Kemana saya suruh dia ikut, kemana saya perintah dia ikut. Kemudian yang ketiga, tabiat manusia adalah ini yang berat bagi saya. Saya menggoda ia, kemudian tiba-tiba dia ingat kepada Allah, kemudian baca istighfar. Maka sia-sialah apa yang aku lakukan. Namun demikian, aku tidak pernah berhenti untuk menggoda dan menggoda terus. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana setan masuk ke dalam kita? Ada beberapa pintu masuknya setan untuk menggoda manusia. Di antaranya adalah pintu amarah. Ketika orang marah, hatinya dikuasai oleh setan, pikirannya dikuasai oleh setan. Maka biasanya kalau orang marah disebut, tuh kesetanan, marah-marah terus. Yang kedua, dari pintu rakus. Apa itu rakus? Ingin menguasai segalanya, walaupun ia sudah punya. Ingin apa harus ia dapatkan. Sehingga apa? Dia tidak mempertimbangkan lagi apa yang halal, apa yang haram. Yang penting ia dapatkan. Itulah setan masuk ke dalamnya. Contoh yang sederhana, biasanya ketika anak atau orang makannya banyak banget, rakus dia, mau dihabisin semua. Orang mengatakan tuh makannya kesetanan, habisnya banyak banget. Dari rakus, setan masuk ke dalam tubuh kita untuk berbuat dosa. Kemudian dari pintu mana? Dari pintu sombong, meremehkan orang lain. Kenapa? Hakikatnya iblis itu makhluk yang paling sombong. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ia tidak mau sujud dengan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Karena kesombongannya, iblis diusir dari surga. Kemudian dia ingin membawa teman sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka. Maka iblis, setan akan masuk untuk menggoda manusia dari pintu kesombongan. Maka hilangkan kesombongan, masuklah ketawaduan, rendah hati. Kemudian dari pintu mana lagi setan masuk ke dalam kita? Setan masuk dari pintu meremehkan teman, tidak menghormati orang lain. Merasa dirinya paling pintar sehingga teman dianggap bodoh. Merasa dirinya paling kaya sehingga teman semuanya dianggap miskin. Merasa dirinya paling berkuasa sehingga meremehkan teman. Dari situlah setan biasanya masuk sehingga dia berbuat zalim kepada orang lain. Maka berbuat dosalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi pintu-pintu setan masuk ke dalam tubuh kita. Dan sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, "Asyaitonu yajri min ibni Adam majrad dami." Setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Oleh karena itu, mari kita ketahui siapa musuh kita, yakni setan. Kemudian perlakukanlah setan sebagai musuh yang sesungguhnya. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Daun pisang hijau warnanya, buahnya kuning manis rasanya. Kalau ingin kita tidak masuk ke dalam neraka, jadikan setan musuh kita yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.